Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bakal belajar mengenai 7 cara tips belajar yang efektif dan efisien. Buat teman-teman adik-adik sekalian yang lagi berjuang mau masuk perguruan tinggi, mau ikut tes UTBK SBMPTN, kalian wajib banget dengerin video ini sampai selesai karena kita bakal membahas cara-cara belajar efektif dan efisien. Simak, saksikan videonya sampai selesai, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Oke, di sini kita semua tahu bahwa belajar itu sangat penting, tapi yang harus kita garis bawahi apa belajar kita sudah efektif dan efisien? Apakah belajar kita sudah membuat waktu seminimal mungkin untuk mendapatkan atau memahami materi sebanyak mungkin dan materi yang tepat? Nah, untuk melakukan tersebut kita membutuhkan suasana belajar yang nyaman. Banyak cara untuk membuat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu kamu lakukan adalah menemukan titik atau mood terbaik kamu ketika belajar di suasana yang seperti apa. Misal, belajar sambil mendengarkan musik, atau kalian harus belajar di tempat yang sepi, tempat yang bersih, ataukah kalian belajar harus bersama teman atau rekan untuk bertukar pikiran, atau kalian tipe belajar yang harus ada tutornya yang membimbing. Nah, di sini kalian harus benar-benar memenuhi mood kalian tersebut agar belajar kalian itu menjadi sangat nyaman dan membuat apa yang kalian pelajari lebih mudah untuk dipahami, dimengerti, dan apa yang kalian pelajari dapat berguna untuk kalian tes nanti. Nah, jadi itu yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Tips belajar yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Ya, mencatat pokok pembelajaran. Kenapa? Karena jika kamu membaca satu buku, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Jadi kalian wajib merangkum pokok pembelajaran. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Nah, merangkum pokok pembelajaran dalam kaitannya dengan UTBK SBMPTN, kalian dapat merangkum tipe-tipe soal apa saja yang biasanya keluar. Nah, untuk tahun 2020, seperti yang kalian ketahui bahwa tipe soal yang keluar adalah tipe soal TPS atau tes potensi skolastik. Kalian harus merangkum, jadi untuk tes potensi skolastik tersebut bagaimana tipe soal yang akan diteskan, macam-macam tipe soalnya, kisi-kisi soalnya, kemudian contoh-contoh soal yang kemungkinan keluar. Nah, kalau sudah kalian rangkum tipe-tipe soal seperti apa, kemudian kisi-kisinya seperti apa, dan jenis-jenis soalnya seperti apa, kalian bisa mengembangkannya dari rangkuman tersebut. Jadi kalian belajarnya tidak terlalu luas namun tepat sasaran. Nah, itu yang paling penting, tepat sasaran. Tips yang ketiga, belajar bersama. Nah, metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan bekerja bersama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Nah, di sini kalian harus menggarisbawahi bahwa belajar bersamanya adalah belajar bersama yang benar-benar serius, fokus, dan terstruktur. Jadi misalnya kalian konsep belajar bersamanya
kalian belajar 4 orang. Nah, cara belajarnya kalian mengerjakan soal yang sama dalam waktu yang bersamaan, sehingga nanti pada saat sudah selesai kalian bisa melihat apakah di antara kalian masih ada yang belum memahami atau hanya ada satu orang yang memahami. Nah, tugas yang memahami adalah menjelaskan kepada teman yang belum memahami. Atau misal teman kalian punya trik dan tips mengerjakannya dengan lebih cepat dari yang kalian kerjakan. Nah, itu juga bisa kalian bagi. Intinya adalah berbagi dan sharing mengenai apa yang kalian ketahui kepada teman kalian dan menerima pengetahuan baru dari teman kalian, bertukar informasi dan saling menyemangati. Metode yang keempat yaitu metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan menghafal dengan cara menggunakan nama-nama sesuatu. Nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Misal, kalian harus menghafalkan beberapa materi, misalnya ada nomornya 1, 2, 3, 4, 5, kalian cukup hafalkan, ingat bagian depannya jika kalian sulit mengurutkannya. Misalnya kalian singkat jadi PPKL. Nah, itu P-nya apa, P keduanya apa, K-nya apa, dan L-nya apa. Nah, ini bisa digunakan untuk teman-teman yang mengalami kesulitan dalam mengingat sesuatu bagian depannya atau mengurutkan sesuatu bagian depannya. BTW, karena aku sendiri mengalami hal ini, entah ini sebuah kekurangan, penyakit, atau apa, aku nggak tahu, tapi aku kesulitan mengingat bagian depan sesuatu. Jadi misalnya aku menghafal itu, mengingat sesuatu itu, aku ingat isinya, tapi aku nggak ingat bagian depannya. Jadi ini sangat kesulitan untuk sesuatu yang diurutkan. Nah, untuk hafalan yang nggak diurutkan mungkin kita masih bisa mengarang bagian depannya seperti apa gitu. Apalagi misalnya dia hanya memerlukan poin-poinnya aja, itu nggak masalah. Tapi ketika dia dalam bentuk urutan yang ada contohnya kayak misalnya Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau dia memang bentuk urutan dan kita nggak boleh salah katanya, ini sangat berbahaya. Jadi aku biasanya menyiasatinya dengan mengingat atau menghafalkan bagian depannya. Misalnya seperti tadi PPKL. Jadi aku ingat, oke, bagian pertama P yang pertama ini, jadi itu lebih mudah. Ini bisa banget kalian terapin. Untuk rumus juga bisa, misalnya P kali L, jadi PKL lagi gitu ya. Jadi lebih mudah diingat ketika kita menyingkat sesuatu, memiripkan dengan kata atau kalimat kata lah ya, kata yang biasa kita dengar gitu. Oke, tips yang kelima yaitu belajar dengan praktik. Belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif. Ya, cara belajar ini juga akan membuat Anda tak merasa bosan. Misalnya, kalian mengerjakan soal, langsung kalian praktikkan. Kalian memberi reward atau punishment untuk diri kalian sendiri. Misal, praktik di sini jelas praktik mengerjakan soal ya teman-teman. Kalian kerjakan satu contoh soal, misalnya tentang perbandingan terbalik. Kalian belajar dulu materinya apa, pelajari contoh soalnya, kalian coba kerjakan 5 soal dengan tipe yang sama, yaitu tentang perbandingan terbalik. Misalnya kalian bisa mengerjakan dengan baik 5 soal tersebut, kalian beri reward untuk diri kalian. Misalnya kalian boleh makan es krim atau apa. Kalau gagal, kalian berikan punishment untuk diri kalian, misal kalian menambahkan soalnya menjadi 7 soal atau 10 soal. Oke. Tips yang keenam yaitu belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, Anda dapat semakin mudah untuk mengingat
hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar pada saat pagi 45 menit, siang 45 menit, sore 45 menit, malam misalnya kalian 1 jam atau 1,5 jam. Dengan cara ini sangat efektif, pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Nah, ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa pembagian belajar seperti ini sangat lebih efektif dibandingkan kalian belajar, misalnya kalian jadwalkan belajarnya pagi dari jam 7 sampai jam 9. Nah, itu biasanya otak akan merasa lebih tertekan dan kalian akan lebih cepat merasa stres dibandingkan dengan belajarnya rutin tapi tidak terlalu lama. Nah, untuk fokus belajar sendiri, otak kita akan sanggup belajar dengan rileks, baik, dan tidak merasa tertekan itu dalam waktu kisaran 0 sampai 45 menit atau 0 sampai 1 jam. Itu sudah sangat mentok banget gitu. Jadi misalnya kalian ada soal yang belum ditemukan, pada saat pagi belajar ada soal yang belum terselesaikan, ketika kalian mengulangi belajar siang hari, biasanya akan lebih rileks dan pekerjaan atau soal tersebut akan lebih mudah untuk kalian kerjakan kembali. Jadi diingat, belajarnya rutin tapi jangan terlalu lama. Oke, tips yang ketujuh adalah mengerti, bukan menghafal. Nah, yang paling sering dilakukan oleh seseorang dalam belajar menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuma kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendirinya akan kita ingat ketika ujian. Kalau kamu masih dalam metode belajar menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Mengerti materi di sini dalam arti kalian tuh memahami maksud dan apa isi dari materi tersebut. Ketika kalian maksud dan ngerti dalam materi tersebut, tanpa kalian hafal, kalian akan mengingat cara jawaban atau isi dari materi tersebut meski kalian tidak hafal ngelotok kering atau hafal sepenuhnya gitu. Jadi juga ketika soalnya dibolak-balik atau kalian belajarnya sudah cukup lama, tesnya baru dalam waktu sebulan 2 bulan, itu akan kalian tetap ingat dibandingkan kalian menghafal. Banyak sekali orang-orang yang menghafal tapi tidak memahami. Padahal ketika kalian memiliki metode belajar mengerti atau memahami, itu sangat membantu kalian untuk menyimpan ilmu tersebut dalam waktu yang cukup lama, dalam waktu yang lama, karena kalian memahami dan mengerti, bukan menghafal. Oke, belajar ya untuk mengerti dan memahami, jangan selalu menghafal. Oke, itu tadi 7 tips belajar yang efektif dan efisien. Gimana, berguna banget kan untuk kalian yang lagi berjuang? Sarannya dan tips dari aku, simak video-video kita yang lain untuk menambah pengetahuan kalian dan menambah wawasan kalian, serta memotivasi kalian belajar lebih rajin, giat, dan sukses menembus UTBK SBMPTN 2020. Jangan lupa kalian like, kalian komen, mau request tentang video tentang apa, atau ada kritik dan saran, kalian tulis di komen. Jangan lupa kalian subscribe untuk dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.